Oke, jadi kan kita berbicara tentang perdamaian yang telah disampaikan oleh Fakta Israel dan juga Pak Erik. Nah, di sini saya ingin bertanya lewat perspektif HI. Nah, kedamaian lewat perspektif HI itu kan kita bisa lihat dari beberapa teori. Nah, jadi dari teori realis sendiri ini, kedamaian itu sebenarnya itu hanya sebuah ilusi begitu. Kedamaian itu bisa dicapai kalau harus ada namanya peperangan. Karena kita tidak akan mengerti apa itu perdamaian kalau tidak ada peperangan. Dan sama juga kita tidak akan mengerti apa itu baik kalau tidak ada jahat sebelumnya begitu. Nah, jadi kalau misalnya terjadi perdamaian itu resolusinya hanya bisa oleh peperangan, bukannya itu akan terjadi kebencian juga seperti itu. Nah, memang Ibu dari Fakta Israel bilang kalau Israel tidak pernah melakukan penyerangan sebelumnya, tetapi kita bisa dilihat kembali lagi kenapa Palestina itu sangat membenci Israel itu, karena pertama pada tahun 1900-an itu bangsa Palestina itu diusir dari Israel, di bagian Israel itu, makanya itu kenapa terdapat kebencian juga begitu. Mungkin bisa ada resolusi soal pemikiran seperti ini dari perspektif HI. Makasih. Oke, terima kasih Robert. Pak Erik sama Ibu Monik, saya tampung dulu ya pertanyaan dari teman-teman. Mungkin lanjut dari Joel. Dipersilahkan Joel. Baik Kak, terima kasih Kak Sharon. Ini sebenarnya saya terdengar dengan jelas ya Kak. Jelas banget. Oke Kak, terima kasih. Baik, selamat siang Erik dan Moni. Di sini saya ingin bertanya, sebenarnya kan menjelaskan mengenai bahwa di Timur Tengah itu ada beberapa negara besar yang cukup berpengaruh di kawasan tersebut. Nah, kemudian saya ini ada beberapa referensi yang berkaitan dengan rekonsiliasi hubungan antara Israel dan Arab, yang dimana pada tanggal 13 Agustus 2020 itu terdapat suatu kesepakatan baru yang bernama Perjanjian Abraham atau Abraham Agreement yang telah diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai bentuk kesepakatan perdamaian untuk melakukan normalisasi hubungan antara Israel dan Uni Emirat Arab. Nah, ini menjadi pertanyaan saya, apakah sampai dalam normalisasi hubungan antara Israel dan Arab ini, Amerika itu tuh turut mencampuri atau mungkin untuk efisien waktu, saya persilahkan aja dulu dari Pak Erik atau Ibu Monik yang ingin menjawab pertanyaan pertama dari Robert terkait dengan bagaimana sih proses perdamaian ini dilihat dari perspektif HI, khususnya dari teori realisme. Mungkin yang ingin menjawab duluan dari Pak Erik. Bu Monik dulu, enggak apa-apa. Oke. Gimana, Bu? Jadi konteksnya itu kan dalam hubungan internasional ada beberapa teori kan, Ibu. Nah, salah satunya teori realisme ini. Nah, kalau katanya Kak Robert tadi, dalam realisme itu prospek perdamaian itu terbangun dari adanya konflik dulu. Sebagaimana kita mengetahui yang mana yang jahat, yang mana yang baik, dari kita mengetahui dulu yang mana yang jahat. Nah, kalau terkait dengan hal ini itu bagaimana sih melihat prospek perdamaian Israel Palestina dengan kawasan ke depannya? Ya, kalau saya menjawabnya secara praktisi saja ya. Saya melihat Israel itu udah capek dengan perang. Udah cukup lah, baru merdeka langsung diperangi 5 negara. Tahun 67 diperangi lagi, belum lagi konflik kecil-kecilan. Ya kan, yang terjadi setiap kali gitu ya, setiap saat dengan Hamas dari Gaza, dengan Islamic Jihad, dengan Hezbollah, selalu ada ketegangan. Jadi kayak ibarat jadi negara tuh nggak pernah nyaman sebetulnya, nggak pernah baik-baik aja, nggak pernah kayak Indonesia gitu loh. Yang maaf bisa dibilang tentara kita tidak mengalami ketegangan seperti IDF Israel. Jadi kalau mau pakai teori hubungan internasional bahwa perdamaian hanya akan terjadi dengan konflik, mau konflik kayak gimana lagi, Israel sudah melalui yang terburuk gitu dari sekian banyak perang
sejak merdeka tahun 1948. Kebalikan dari Indonesia. Indonesia perang sebelum merdeka gitu ya. Israel kebalikannya. Dari tahun 48 sampai 2022 ini isinya diperangi mulu gitu. Bahkan sekarang nih Iran udah ngarahin satelitnya ke reaktor nuklirnya Israel. Siap-siap mau diledakin, dan kita tahu negara kecil kayak gitu bisa jadi kayak zaman dulu ya. Kalau ada Chernobyl meledak, nah tuh satu kawasan semuanya kena radiasi nuklir. Nah ini yang sedang terjadi. Karena itu mohon maaf, anak saya kebetulan lulusan HI Undip. Jadi saya bukan mendebat atau tidak setuju dengan teori hubungan internasional, tidak. Tetapi yang saya ingin tekankan bahwa untuk kasus Israel, lebih tepat kita melihat bahwa ini adalah sebuah kasus yang unik. Gitu ya. Ini adalah sebuah kasus yang memang satu-satunya mungkin negara yang dulu bentuk pemerintahannya ada kerajaan, berubah menjadi negara tuh nggak ada yang ngeributin gitu ya. Persia menjadi Iran, nggak ada yang ributin. Babilonia menjadi Irak, nggak ada yang ributin. Asyrian menjadi Suriah, nggak ada yang debat. Mesir gitu ya, yang jelas-jelas deh. Negara yang memperbudak Israel, lalu menjadi negara gitu ya. Nggak ada yang mendebat, mempertanyakan legalitas. Tetapi kalau kita ngomongin Israel, semua mendebat. Semua tidak mau mengklaim dari sejarah masa lalunya. Semua maunya potong di tengah. Di tahun 48 itu. Nah ini nggak boleh kayak gitu. Kronologi itu tetap penting. Jadi kalau tadi pertanyaan pertama adalah Israel merebut, merampas, makanya ada perlawanan karena diusir orang-orangnya. Ya, mohon maaf. Bukan Israel yang mengusir, tetapi memang PBB lah yang membagi dua tanah tersebut secara berantakan gitu ya. Jadi orang Arab yang masuk wilayah Israel terpaksa harus pindah. Sama dengan ketika orang Yahudi yang ada di wilayah Arab, dia terpaksa harus pindah juga gitu loh. Nah, bagi orang Palestina ini disebut Nakba, malapetaka, bencana. Kalau bagi orang Israel, ini konsekuensi gitu. Karena itu pun terjadi sama. Bagi orang Yahudi ketika negara Israel berdiri tahun 1948, orang Yahudi Irak diusir, orang Yahudi dari Mesir diusir, dari Yemen diusir. Semua disuruh keluar dari negara Arab. Tidak lagi menjadi bagian dari negara Arab. Padahal orang Yahudi itu sudah hidup bertahun-tahun, beratus-ratus tahun di negara-negara Arab tersebut. Jadi kedua belah pihak sebetulnya menjadi korban. Gitu. Dan sekali lagi tolong kita tidak boleh, jangan pernah bilang merampas atau menjajah, karena legalitas Israel itu tadi saya sudah tekankan, PBB lah yang membagi dua tanah tersebut gitu. Israel hanya nerimo doang. Ya udah, dapatnya segitu ya udah gitu. Jadi perlu sekali dibuat sebuah pengingat resolusi 181 PBB sebagai dasar legalitasnya Israel. Itu aja deh kayaknya, tolong dikoreksi Pak Erik dari sisi HI-nya nih. Oke. Saya kira yang dibilang oleh Robert tadi, ada peribahasa dalam bahasa Latin ya. Anda tahu semua pasti ya pernah dengar peribahasa itu, kalau si vis pacem, apa terus lanjutannya? Si vis pacem parabellum. Kalau Anda nonton John Wick 3, John Wick juga mengutip, nonton John Wick ya? Nonton John Wick enggak? Ini nontonnya lagu Korea semua, jadi nggak tahu John Wick.
Kalau Anda nonton John Wick 3, dia juga mengutip ini, civis pacem para bellum. Ini sebetulnya peribahasa dalam bahasa Latin yang konon kabarnya pernah ditulis oleh seorang panglima militer kerajaan Romawi. Namanya panjang sekali, panglima militernya itu saya nggak ingat namanya, tapi nama belakangnya kalau nggak salah Renatus. Orang namanya ada 4 atau 5 gitu lah kira-kira. Yang saya ingat cuma nama belakangnya aja, Renatus. Nah, peribahasa ini artinya apa? Persis seperti yang dibilang Robert tadi. Peribahasa itu bilang, kalau Anda mau berdamai, Anda siap perang. Kalau tidak siap perang, jangan pernah berpikir kita bisa berdamai. Dan peribahasa itu kemudian bisa menggambarkan dengan baik salah satu pendekatan dalam studi Anda semua, dalam studi HI, pendekatan realis namanya. Pendekatan realis juga kira-kira begitu. Perdamaian di dunia ini bisa tercapai jika semua negaranya itu siap berperang. Nah, yang perlu kita ingat, maksud peribahasa ini bukan suruh kita berperang, ya bukan begitu maksudnya. Maksud peribahasa ini adalah kita masing-masing harus waspada. Itulah kira-kira. Waspada itu artinya ya Anda harus punya some degree of military power gitu ya. Kalau tidak Anda bisa dicaplok memang. Anda harus punya bukan saja militer sebetulnya, kekuatan ekonomi tertentu. Kalau kita berasnya impor semua, itu gawat gitu ya kira-kira. Nanti Anda bisa dijajah Vietnam gitu ya, karena berasnya kita beli dari Vietnam sama Thailand terus. Karena itu kita harus punya produk beras yang sufficient. Biar itu namanya kita itu tadi ya, civis pacem para bellum tuh ya begitu juga gitu. Jadi maksud besarnya adalah siap-siap gitu. Bukan disuruh perang. Nah, cuman siap-siap ini kan harus didefinisikan bersama-sama. Karena itulah kenapa antar negara ada hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik itu kalau konsisten dengan dengan civis pacem para bellum, maksudnya hubungan diplomatik itu adalah agar bisa saling memberikan informasi. Jadi kalau Singapura nih ya, saya kasih contoh Singapura, ketika dia beli pesawat yang baru, karena kita punya hubungan diplomatik, kita boleh bertanya kok, beli pesawat buat apa gitu. Lalu dia bilang, ya saya beli pesawat karena ada konflik di Laut Cina Selatan dan kalau dampak ke sini, oke, kita bisa terima gitu. Nah nanti kalau kita punya tank, Singapura tuh bertanya juga, kamu kok sekarang punya tank baru buat apa? Kita bilang, oh ini untuk pawai 17-an gitu ya kira-kira. Oh nggak apa-apa juga. Nah, jadinya begitu. Dan dalam sisi itu, dalam pengertian itu sebetulnya pembukaan hubungan diplomatik antara Arab dan Israel justru bagus. Karena nanti sekarang Bahrain atau Uni Emirat Arab dengan terbukanya hubungan diplomatik, dia sekarang bisa bertanya ke Israel. Kamu kok punya stealth yang baru? Punya pesawat pemburu yang terbaru buat apa? Dan Israel sebagai kawan diplomatik harus menjawab. Saya maksudnya ini. Begitu juga Uni Emirat Arab. Loh, kamu kok kayaknya sedang membuat gedung yang bisa sampai ke dalam dasar laut itu buat apa? Dicurigai jangan-jangan mau cari uranium gitu ya. Nah, Uni Emirat Arab bisa menjelaskan. Ini untuk pariwisata, bro, gitu. Tenang aja. Ini biar orang Indonesia yang lulusan UKSW biar kalau main-main ke sini mereka bisa tinggal di situ. Aman. Nah, itu yang dimaksudkan dengan kalau mau berdamai harus siap perang, bukan disuruh perang. Dan hubungan diplomatik salah satunya untuk menjamin hal tersebut. Nah, persoalan Arab-Israel selama ini kenapa mudah sekali saling menyerang? Karena ketika hubungan diplomatiknya tidak ada, kita kan tidak tahu. Dia kayak kita dengan Taiwan. Kalau tiba-tiba Taiwan beli pesawat yang bisa rudal yang bisa mencapai kita nggak bisa bertanya dia gitu. Karena kita nggak tahu dia buat apa. Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Korea Utara, kita juga nggak bisa tanya, kok bikin rudal terus mau apa? Kita nggak bisa bertanya, karena tidak punya hubungan diplomatik. Nah, hubungan diplomatik justru untuk bisa saling bertanya, untuk bisa menunjukkan bahwa kekuatan militer yang dia miliki tidak melebihi kemampuan dia bertahan. Ya, kalau kita mencurigai itu dalam rangka menyerang kita bisa protes gitu. Nah, tapi yang lebih penting lagi ya buat Robert dan buat Anda semua, kan itu hanya salah satu cara melihat perdamaian kali. Nah, kalau Anda belajar di kelas peace building, Anda tahu ada cara yang lain. Kenapa Anda pikir cara yang lain selalu pikir civis para bellum terus?
Kan bisa yang lain gitu ya. Dan sebetulnya yang selalu berpikir kalau mau berdamai harus siap perang itu negara besar. Karena dia punya senjata, mau apa dia bilang gitu ya. Kita negara kecil sebenarnya jarang berpikir kayak gitu kok. Kita mau perang apa coba? Kita sebetulnya lebih pro peace building. Kita yang tadi saya bilang positive peace itu lebih oke gitu. Dan kita bisa berpikir positive peace, tidak harus berpikir negatif peace terus. Yang berikutnya pertanyaan dari siapa tadi namanya? Joshua ya? Atau sejenis itulah namanya ya. Nah, jadi begini nih. Jadi kita bisa bilang baik yang Camp David, perjanjian Camp David maupun perjanjian Oslo, lalu yang terakhir itu di mana ya yang terakhir itu ya, yang bukan hubungan diplomatik itu di mana, saya juga tidak mengikuti tempatnya. Tapi kita lihat memang, dan semua fotonya itu sangat ikonik ya. Ada Anwar Sadat, ada Menahem Begin, lalu di tengah-tengahnya itu ada Presiden Amerika gitu ya, Jimmy Carter. Ada Clinton, lalu ada Perdana Menteri Australia, Perdana Menteri Israel, dan pemimpin Palestina. Dan yang terakhir Trump. Itu oke ya. Tapi kalau Anda masih ingat yang tadi saya bilang Middle East for Middle East, bisa enggak kita dalam 10 tahun yang akan datang yang Amerikanya itu kita suruh pergi aja gitu ya. Jadi yang jadi penengahnya justru hubungan yang sudah ada hubungan. Kan canggih ya kalau Anda bisa membangun kerjasama hubungan perdamaian jika yang menjadi penengah itu ya Israel dan Bahrain sudah punya hubungan diplomatik ini loh. Atau Israel dan Uni Emirat Arab. Kenapa harus menunggu pemain dari luar datang dan mendamaikan gitu ya? Anda tidak usah pergi jauh-jauh. Di Indonesia itu banyak sekali membuat orang di daerah tersinggung. Kenapa kalau di daerah yang berkelahi orang daerah harus datangkan orang dari Pulau Jawa untuk mendamaikan gitu kira-kira ya? Tanya ini teman-teman dari Papua, saya dari Ambon, kami loh kenapa harus dia yang datang? Kenapa nggak kami sendiri yang mendamaikan diri kami? Jadi to some degree mungkin Anda butuh aktor asing. Apalagi kalau Anda berada dalam konflik yang sangat intens dalam waktu yang lama. Tapi Anda tidak bisa rely terhadap aktor luar terus. Nah, rekonsiliasi hubungan Arab-Israel itu jadi positif karena bisa jadi dalam masa yang akan datang, 10-15 tahun yang akan datang, Anda tidak butuh Presiden Amerika untuk mendamaikan orang-orang ini. Ya dua negara ini nih, Israel dan Bahrain, atau Israel, kalau Israel nanti punya Israel Mesir, atau itu yang akan mendamaikan itu. Nah, saya kira itu ya. Lalu tadi ada pertanyaan yang saya baca dari Cahyani ya. Israel terlibat dalam organisasi apa saja, itu Bu Monik yang tahu itu. Saya enggak tahu. Yang saya tahu Israel itu kalau sepak bola dia ikut Piala Eropa gitu ya. Kalau kualifikasi Piala Dunia dia ikut kualifikasi Eropa gitu ya. Itu aja yang saya tahu. Jadi dia Maccabi Tel Aviv yaitu klub sepak bolanya yang saya ingat-ingat, dia juga ikut Liga Champion. Jadi dia lebih banyak dalam urusan yang berbau organisasi internasional, dia memang lebih banyak berafiliasi ke Eropa. Satu itu mungkin alasan keamanan. Yang kedua, mungkin juga alasan kultural. Mungkin lebih dekat ada banyak dekatnya dengan Eropa mungkin. Mungkin dari Monik mau menambahkan terkait dengan pertanyaannya Jota itu, dia tanya soal apakah ketika Amerika Serikat itu terlibat dalam proses rekonsiliasi itu, apa mengusik integritas kedua negara yang sedang berkonflik, dalam konteks ini Palestina dan Israel. Lalu dari Cahyani tadi itu dia bertanya, apa Ibu Monik udah paham? Saya bisa baca, saya udah bisa baca kok. Oke, saya jawab ya. Terima kasih untuk pertanyaannya, bagus-bagus semua, kritis-kritis semua. Senang saya dapat pertanyaan kritis kayak begini. Sekali saya ke kampus dapat pertanyaan kritis juga itu di STAN. Karena mahasiswanya katanya banyak dibina oleh PKS. Jadi ketika ketemu saya pertanyaannya frontal banget. Anyway, nah Cahyani bertanya apakah ada organisasi kerjasama yang menaungi Israel di Timur Tengah pada saat konflik karena dibandingkan dengan negara Arab lainnya yang mayoritas dinaungi Liga Arab.
Nah, Israel nggak bernaung dengan siapa-siapa gitu ya. Israel bernaung dengan dirinya sendiri gitu ya. Dan makanya Israel selalu mencari teman, bukan mencari musuh. Itulah yang dilakukan oleh Netanyahu selama 15 tahun. Dia kemana-mana gitu ya. Ke India dia datengin, ke negara yang sampai menurut kita nggak penting aja kayak Oman atau Chad, dia datengin gitu. Hanya untuk minta izin terbang supaya Tel Aviv, Brasil, pesawatnya tuh bisa terbang di atas Chad. Bayangin, hanya untuk supaya bisa lewat udara. Bukan hanya untuk urusan darat gitu ya. Ini merendahkan diri gitu loh, mau untuk datang ke sebuah negara kecil yang mungkin buat kita nggak penting gitu loh. Mungkin kita dibayarin liburan ke Chad aja kita nggak mau gitu ya. Tapi itulah yang dilakukan oleh pemerintah Israel. Pemerintah Israel memposisikan sebagai sinterklas buat negara-negara Afrika. Memberikan teknologi pertanian buat Ethiopia yang tadinya kelaparan menjadi negara dengan penghasil pangan yang luar biasa. Gitu. Jadi Israel itu punya namanya Masaf. Masaf inilah yang bekerja memberikan bantuan untuk banyak negara. Dalam bidang apa? Pertanian, perikanan, dalam bidang peternakan, semua bidang yang bisa ditolong. Kalau ada bencana, yang datang apa? Israel Aid. Ke Sulawesi Tengah, yang bantu bikin air bersih siapa? Israel. Bantu bencana tsunami di Aceh, Israel kirim 1 pesawat. Jadi dia nggak perlu kelihatan, tetapi dia meninggalkan jejak. Gitu loh. Itu bagusnya Israel. Dia nggak perlu pencitraan, tapi dia melakukan yang nyata. Bukti nyatanya banyak. Jadi Israel itu bisa dibilang mandiri untuk kepentingan negaranya sendiri. Sebenarnya ini ada istilah dalam bahasa HI-nya ya. Mungkin saya nggak bisa fasih bahasa Prancis. Raison d'etat, bener nggak Pak Erik? Demi negara gitu ya. Untuk kepentingan negara mereka mau melakukan banyak hal. Nah itulah Israel. Nah kalau ditanya siapa yang menengahi konflik di antara negara-negara yang tengah berkonflik. Kalau Arab punya Liga Arab, nah itulah pendekatan Israel. Israel biasanya memakai jalur orang-orang Yahudi sendiri. Orang-orang Yahudi ini kayak 12 mata-mata yang dikirim oleh Yosua. Gitu ya. Spy zaman dulu. Ini Israel tuh punya orang di mana-mana. Bisnismen, rabi-rabi. Mereka itulah yang membangun hubungan. Orang Yahudi Kristen diundang sama MBS. Orang Yahudi loh yang sudah jadi Kristen ya. Penginjil-penginjil Kristen diundang sama MBS. Tapi mereka ngomonginnya apa? Ngomongin Israel. Ya selain tentu juga berdoa buat MBS. Jadi banyak gitu loh orang-orang yang bisa dipakai untuk menjadi mediator. Termasuk Amerika. Gitu. Nah ini semoga bisa melengkapi ya. Jadi saya nggak tahu semua hal, tetapi mudah-mudahan melengkapi. Pak Erik nanti juga akan menambah. Nah, yang lain, Joel, iya tadi bertanya negara-negara besar pengaruh Amerika turut mencampuri dalam kesepakatan Abraham. Mengapa Amerika turut campur? Sebetulnya mengapa Amerika turut campur? Karena memang negara-negara Arab cukup percaya kepada Amerika. Negara Arab yang saya sebut ini adalah negara dalam Liga Arab. Arab Saudi punya hubungan baik, punya transaksi dagang dengan Amerika. Kebanyakan negara-negara Arab, Uni Emirat Arab membuka tempat di negaranya untuk pangkalan militer Amerika. Jadi hubungan mereka baik sebetulnya, dan mereka tidak merasa terganggu dengan Amerika Serikat. Waktu ISIS pertama kali
muncul di Irak, saya ingat betul karena tahun 2014 itu saya masih menjadi wartawan di Metro TV. Saya nonton wawancara Irak, pemimpin Irak saya lupa, kalau nggak Menlu atau presiden, pokoknya dia petinggi. Dan di wawancara dengan media Vice, dia marah-marah karena Amerika telat masuk ke Irak untuk menghandle ISIS. Jadi justru Irak yang teriak-teriak bilang tolong nih ada ISIS, tolong ada ISIS, tetapi diabaikan sama Amerika. Ya akhirnya menjadi besar. Gitu. Nah, kenapa saya ingat? Karena tahun itu baru pertama kalinya saya dengar ada yang namanya ISIS gitu ya. Dan saya karena sebagai wartawan, saya harus mencari tahu dan karena saya wartawan investigasi waktu itu, saya bikin tentang liputan ISIS di Indonesia sehingga saya nonton gitu ya, awal mula ISIS seperti apa dan sebagainya. Dan mereka pertama kali ISIS muncul itu mereka menculik pendeta-pendeta di Suriah dulu, pendeta-pendeta ortodoks. Nah, jadi Amerika dianggap sebagai polisi dunia bisa dibilang begitu ya. Sehingga mereka selalu meminta tolong kepada Amerika. Padahal orang Amerika, publik Amerika, kalau disurvei, saya pernah diundang oleh pemerintah Amerika ke Amerika selama 3 minggu. Saya alumni IVLP sama dengan Pak dosen ya, Pak Aldiron. Nah, dari survei yang saya dikasih tahu oleh Kementerian Luar Negeri Amerika, publik Amerika tuh hanya peduli bukan dengan politik luar negeri Amerika, tetapi justru dengan satu kekhawatiran utama mereka apa? Bencana alam. Karena di Amerika itu sangat sering bencana alam, tsunami, tornado. Mereka tuh sangat ketakutan kalau di Haiti ada gempa, deket banget Haiti dengan Amerika. Mereka paniknya luar biasa. Jadi ketakutan Amerika apa? Bencana. Mereka super power, iya, tapi nggak sanggup mengalahkan banjir, tsunami, bukan tsunami, tornado, gitu. Nah itulah yang mereka takuti. Dan kedua apa yang mereka takuti? Ekonomi. Jadi orang Amerika tuh sangat peduli dengan kesejahteraannya mereka. Mereka nggak peduli sebenarnya dengan politik luar negerinya Amerika, gitu. Nah jadi mereka tuh bisa dibilang kenapa mereka akhirnya mau bantuin negosiasi dengan Israel karena ada permintaan juga dari negara-negara Arab ini. Karena mereka butuh teknologinya Israel. Akhirnya Amerika menjadi mediator. Tetapi jangan salah, ada saatnya juga Amerika ini butuh negara lain. Contohnya kapan? Waktu Amerika ngebahas nuklir Korea Utara. Waktu Amerika bahas nuklir Korea Utara, yang dipakai adalah mediatornya apa? Korea Selatan tentu saja. Yang dipakai Jepang. Negara-negara yang bisa ngomong sama si Korea Utara nih. Soalnya kan Trump orangnya beledak-beleduk ya. Kalau salah ngomong bisa-bisa langsung si Korea Utara mencet tombol nuklir. Ya kan? Nah jadi kayak gitu loh. Akhirnya mereka ketemuan kan. Si Trump sama Kim di Singapura. Sayangnya Indonesia negara kita yang sebetulnya mayoritas Muslim terbesar di dunia dan tidak kubu-kubuan, tidak kubu Sunni, tidak kubu Syiah gitu ya. Kita kan Islam Indonesia ya. Kita nih malah nggak memainkan peranan ini gitu loh. Malah Amerika yang memainkan peranan sebagai mediator. Ini sebetulnya yang bisa diambil alih oleh Indonesia. Nah, itu pertanyaan untuk menjawab Saudara Joel. Nah, dari narik faktor yang menyebabkan Israel tidak menjadi terarabisasi. Kita harus ingat, Israel adalah negara Yahudi. Yahudi adalah agama keturunan, agama khusus orang Yahudi. Jadi orang lahir brojol, ibu-ibu udah langsung bacain doa buat anaknya untuk menjadi orang Yahudi. Setiap tahun hari raya Yahudi itu banyak banget, lebih banyak dari hari raya Kristen. Setiap Sabtu, Jumat petang sampai Sabtu petang, Sabat, orang Yahudi harus bersabat. Itulah agama mereka yang dibawa sampai turun-temurun. Sehingga mereka tidak bisa terarabisasi. Tidak bisa terhilang budayanya. Karena agama itu sudah menyatu dengan budaya.
inilah mengapa Israel solid sebagai satu-satunya negara Yahudi di dunia. Jadi meskipun orang Yahudi terdiaspora, dia mau tinggal di Indonesia, dia mau tinggal di Israel, dia mau tinggal di Amerika, tradisinya, budayanya tetap sama, yakni Yahudi. Melihat PBB mengakui Palestina, apakah Israel juga mengakui kemerdekaan Palestina? Tidak. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena belum ada batas definitif perbatasan antara Palestina dan Israel, sehingga tidak bisa mengakui kemerdekaan Palestina. Jadi sejauh ini Israel, Amerika, Prancis, Jepang belum mengakui, Inggris kalau tidak salah juga belum mengakui Palestina. Kenapa akar atau sumbu sulit untuk dicabut demi mencari perdamaian di Timur Tengah? Jawabannya jadi rohani ya. Kenapa sulit dicabut? Ya karena kebencian terhadap Yahudi itu sudah mengakar dari zaman dulu hingga sekarang. Selalu ada kebencian terhadap orang Yahudi. Terus dirasa topik Indonesia sendiri secara terang-terangan menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina. Saya setuju dengan Saudara Hilda karena mendorong apakah Indonesia gitu ya kemungkinan mendukung kemerdekaan Palestina dapat menghambat jalannya diplomasi Indonesia dengan negara lain. Sejauh ini Indonesia memang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, tetapi hanya sebatas, mohon maaf ini bapak-bapak, pejabat-pejabat kita, pemerintah Indonesia, saya bisa mengatakan bahwa ini terbatas hanya jargon belaka. Karena pada dasarnya tidak pernah ada langkah signifikan untuk mengeksekusi atau mengimplementasi bagaimana sih caranya mencapai kemerdekaan Palestina itu. Jadi terbatas jargon di dalam negeri, jargon di depan OKI, jargon di PBB. Tetapi langkahnya apa? Apa yang sudah dilakukan? Nol, tidak ada. Nah, G20 saat ini tentu saja negara-negara yang hadir di G20 kebanyakan sudah bekerja sama dengan Israel. Sudah punya hubungan dengan Israel secara diplomatik, sehingga tidak signifikan untuk berbicara tentang isu Palestina. Apalagi sekarang ada persoalan Rusia dan Ukraina. Nah, apakah solusi yang ditekankan dunia internasional bagi perdamaian Israel-Palestina adalah solusi dua negara dan satu negara? Tentu saja saat ini kalau saya ditanya sebagai seorang fakta Israel, seorang yang mendukung negara Israel, saya maunya adalah negara Israel satu. Tetapi tentu tidak mungkin, tidak realistis karena ada orang Palestina. Jadi jawabannya ya tentu saja yang paling realistis adalah solusi dua negara. Dua negara, satu Arab, satu satu Yahudi. Terakhir. Nggak apa-apa Ibu. Tadi termin 1 udah selesai ya pertanyaan dari 3 penanya di termin 1, sama udah sempat lanjut sampai pertanyaannya udah Hilda terkait dengan dukungan Indonesia, diplomasi Indonesia terhadap Palestina dan bagaimana prospek dalam Indonesia sebagai presidensi G20. Nah mungkin kalau dari saya sebagai moderator ada pertanyaan menarik Ibu. Lanjut terkait dengan dari pertanyaan Colin, itu dia bertanya soal keamanan manusia. Nah ini tuh topiknya menurut saya masih sangat HI. Tujuan perdamaian seringkali dikaitkan keamanan militer, namun dalam pandangan kontemporer bisa dilihat bahwa terjadi kesenjangan dilema keamanan kontemporer di daerah Gaza. Nah, terkait dengan pertanyaan tersebut, bagaimana sih Bapak Ibu pemateri melihat pencapaian perdamaian di daerah kawasan, sedangkan keamanan manusia masih menjadi satu problem gitu di sana. Mungkin Pak Erik bisa menjawab pertanyaan dari Colin, Pak, sebelum mungkin live karena sudah waktu sholat Jumat ya, Pak. Ya baik, saya pertanyaan dari siapa tadi namanya? Colin. Iya Pak, dari Colin. Nah, ini pertanyaan yang penting karena itu yang tadi saya maksudkan dengan kenapa kita harus berpikir civis pacem parabellum.
salah satu cara kita keluar dari civis pacem parabellum adalah dengan melihat aspek human security. Kalau kita bicara perdamaian, aspeknya hanya perang, kita lupa di sana ada kesulitan air, ada kemiskinan, ada kesenjangan ekonomi, ada banyak sekali. Nah, untungnya aspek-aspek ini sebetulnya banyak yang dilihat juga, cuman mungkin jarang diberitakan ya. Saya punya teman, dia terlibat dalam saya lupa, atau tepatnya saya tidak bisa mengatakannya dalam bahasa Prancis sebenarnya. Kalau dalam bahasa Indonesia, dokter tanpa batas. Kadang-kadang kita plesetkan menjadi dokter kelewat batas itu ya. Tapi yang tepat itu dokter tanpa batas. Nah, dokter tanpa batas ini banyak sekali di Timur Tengah, banyak sekali yang mereka lakukan, dan yang mereka lakukan jarang dilaporkan oleh CNN atau CNBC, BBC. Tapi yang mereka lakukan ya hal yang sederhana. Ketika ada ledakan, Anda ikuti ledakan di Beirut 3 tahun yang lalu kalau tidak salah ya, ada yang meledak besar sekali. Nah, organisasi seperti ini mereka mengurusi hal-hal yang terkait dengan keamanan manusia sebetulnya, dan itu pun mereka lakukan tanpa harus menunggu ada insiden. Nah, tapi hal ini yang saya bayangkan mungkin perlu menjadi agenda dari rekonsiliasi Arab Israel. Karena begitu lamanya Timur Tengah ini didera oleh perang, aspek-aspek yang sifatnya human security ini kemudian terabaikan. Nah, kalaupun diperhatikan selama ini aspek human security itu selalu dikaitkan dengan perang, dilihat sebagai bagian dari humanitarian action. Nah, kalau bisa jangan lagi dilihat dalam konteks humanitarian action. Nah, terkait dengan aspek human security ini, dan saya lihat tadi ada banyak sekali pertanyaan tentang Indonesia, itu porsi yang sebetulnya bisa dimainkan oleh Indonesia. Indonesia bisa melakukan banyak sekali misi diplomatik yang tujuannya human security. Nah, memang agak repot ya posisi Indonesia. Yang saya maksudkan begini, ketika Anda melihat sebuah negara berdiplomasi, termasuk negara Anda ini Indonesia, Anda harus melihatnya diplomasi itu 2 arah. Satu, dia berbicara dengan mitra diplomatiknya. Yang kedua, ketika Jokowi bicara, dia juga sebenarnya sedang bicara dengan rakyat Indonesia, gitu kira-kira. Dan dalam kasus hubungan kita dengan Timur Tengah, bisa jadi dia lebih banyak bicara dengan orang Indonesia daripada dengan lawan diplomatiknya. Dan itu menjelaskan ada banyak sekali sikap kita yang kalau dari sudut pandang Anda yang belajar HI tidak jelas. Ya memang tidak jelas karena tidak dalam rangka hubungan diplomatik itu. Pernyataan itu lebih dalam rangka melayani konstituennya dia. Nah, agar bisa keluar dari ini semua sebetulnya human security bisa menjadi kanal ya, bisa menjadi saluran yang digunakan. Dan itu juga bisa dilakukan tanpa harus ada presiden yang datang di podium dan bicara kita sedang melakukan sesuatu. Anda tahu human security itu dalam konteks diplomasi itu bisa dicapai dengan public diplomacy. Dan dalam public diplomacy peran yang lebih besar justru dilakukan oleh aktor-aktor non-negara gitu. Nah, artinya kalau saya juga termasuk yang setuju. Kita tidak apa-apa kita buka hubungan diplomatik dengan sebanyak mungkin negara. Tapi kan kita bisa mengurusi banyak hal. Dan yang paling penting kalau kita buka hubungan diplomatik, tidak perlu pengumuman kali. Kira-kira membuka hubungan tidak perlu pengumuman, karena yang penting bukan pengumumannya. Yang penting kita ingin mendapatkan apa dari hubungan ini. Gitu. Begitu saja dari saya, dan seperti itu saya sampaikan kepada Sharon tadi dan juga kepada panitia, saya pamit duluan ya. Ini Bu, mungkin bisa dikolaborasikan sama pertanyaan yang dari Jessica. Nah, terkait apa sih yang kemudian melatar belakangi kemudian negara-negara Arab membuka ruang untuk hubungan diplomasi dengan Israel di era kontemporer ini? Mungkin bisa dikolaborasikan. Alasannya, Indonesia sebetulnya mengakui solusi 2 negara, yakni solusi negara Israel dan negara Palestina. Masalahnya Indonesia saat ini menganggap
karena Israel belum mengakui Palestina sebagai negara, maka Indonesia pun ikut-ikutan gitu ya, menganggap bahwa Palestina belum merdeka. Padahal faktanya Palestina sendiri sudah mengakui kemerdekaannya di tahun 1988, bahkan Indonesia memberikan pinjaman ke Dubes. Nah, jadi kalau dilihat secara kebijakan, jadi kebijakan Indonesia adalah kebijakan yang bisa dibilang di satu pihak mengatakan Palestina belum merdeka, tetapi di lain pihak mengakui adanya presiden. Kalau sebuah negara punya presiden, tentu negara itu adalah negara yang sah. Nggak mungkin ada orang mengakui sebagai presiden sebuah negara gitu ya. Atau bisa mungkin gini, contoh paling gampang deh. Indonesia saat ini mengalami atau menghadapi ya Papua, soal Papua. Coba bayangkan jika tiba-tiba ada orang Papua mengklaim sebagai presiden Papua. Gitu. Tentu nggak bisa, nggak legal, karena negaranya memang tidak ada. Gitu. Nah, itulah yang kita bisa analogikan dengan presiden Palestina. Apakah Mahmud Abbas ini ngaku-ngaku doang? Tentu tidak, gitu ya. Apakah duta besar Palestina yang ada di Jakarta saat ini adalah duta besar ilegal? Nah, jadi kita bisa melihat bahwa sebetulnya pemerintah kita sendiri tidak konsisten. Di satu pihak mengakui keberadaan Palestina, punya kedubes, bertemu dengan presiden, berhubungan dengan pemerintah Palestina, tetapi di depan rakyat Indonesia tidak mengatakan bahwa Palestina itu sudah merdeka. Nah, pertanyaan dari Jessica, kalau kita melihat bahwa orang-orang menganggap Israel agresif Israel adalah agresif memproteksi kedaulatannya. Israel melindungi negaranya dari radikalisme, terorisme, dan militansi yang menyasar warga sipil. Jadi apa yang dilakukan Israel adalah melindungi warga negaranya. Dan hak sebuah negara sepenuhnya untuk melindungi dirinya sendiri. Nggak mungkin saat Israel diserang, dia minta bantuan ke negara Amerika misalnya. Nggak mungkin. Dia harus siap berhadapan dengan serangan. Jadi kalau kita mau lihat itu agresif dalam koridor yang benar sebagai negara. Nah, kalau misalnya sekarang ditanya, Jessica bertanya, kenapa akhirnya negara-negara Arab mengubah kebijakannya? Karena mereka punya musuh bersama, yakni Iran. Musuh bersama dihadapi oleh negara-negara Arab. Iran dengan kekuatannya sebagai satu-satunya negara Syiah gitu ya, negara Republik Islam Iran, alirannya Syiah, sehingga dia menjadi seperti patokan negara-negara Syiah, bukan negara Syiah ya, sebetulnya negara Sunni, tapi punya warga negara yang seperti di Bahrain itu lumayan banyak Syiahnya, di Irak dan juga di Yaman. Makanya milisi Houthi yang saat ini berkonflik di Yaman, mereka berani-beraninya merudal kilang minyak Arab Saudi. Berani-beraninya mereka menyasar Uni Emirat Arab. Mereka menganggap negara-negara ini, negara Arab Sunni ini sebagai musuh. Akhirnya negara Arab Sunni mendapatkan teman seperjuangan yakni Israel. Musuh bersama adalah Iran, bukan lagi Israel. Jadi di satu pihak kebijakan berubah karena punya musuh yang sama. Nah, kalau ditanya kepentingan ekonomi dan keamanan, kepentingan yang utama adalah keamanan. Baru kemudian ekonomi mengikuti. Dalam hal ini saya kurang setuju dengan pendapat Pak Erik, yakni yang mengatakan bahwa
minyak menjadi kepentingan, sebetulnya negara penghasil minyak, Amerika juga menghasilkan minyak. Rusia juga menghasilkan minyak. Jadi minyak bukan monopoli Timur Tengah. Bahkan sekarang Arab Saudi sudah sadar bahwa tidak mungkin hidup bergantung dari minyak saja. Karena sekarang mobil pun udah pakai mobil listrik gitu. Sekarang jadinya dia harus mengubah orientasi dari mendapatkan duit dari minyak menjadi turisme, menjadi ekonomi. Karena itulah Arab juga berdamai dengan Israel. Berdamai dalam tanda kutip ya. Sudah ada rencana pembangunan kereta api misalnya dari Israel ke Mekah. Jadi Anda bisa bayangkan suatu saat nanti kita bisa kedua kota suci ini. Kota suci Yerusalem dan kota suci Mekah. Saat ini Arab Saudi sedang membangun sebuah kota futuristik namanya Neom. Itu kota Neom ini dekat sekali dengan Israel, Eilat. Nah, jadi apa yang terjadi? Karena Neom, Arab Saudi butuh teknologi. Teknologinya adanya di mana? Di Israel. Akhirnya mereka bekerja sama. Jadi tidak harus negara dengan negara, tetapi bisnis to bisnis.